dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Haleluya. Tubuh tanpa roh pada hakikatnya mati. Seperti Iman tanpa perbuatan mati. Selamat pagi saya ucapkan kepada setiap kita, Shalom Alahem. Haleluya. Saya percaya damai sejahtera sukacita menyertai setiap kita pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan buat yang rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, angkat pujianmu di hadapan Dia. Dia ada di tempat saudara masing-masing. Dia ada untuk melawat setiap kita pagi hari ini. Dia mendengarkan setiap seruanmu. Dia mengerti setiap isi hatimu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. bersyukur buat kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur buat berkat dan mukjizat-Mu yang Engkau curahkan atas kami, ya Bapa. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Hingga sampai hari ini boleh kami mengadakan ibadah kami, Tuhan Yesus. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada mukjizat Tuhan terjadi atas kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jamahan lawatan Tuhan, urapan Tuhan, roh Tuhan turun atas kami, Tuhan Yesus, atas puji-pujian kami, sehingga siapapun yang ikut Tuhan Yesus beribadah saat ini, jemaat Tuhan yang ikut ibadah saat ini, Tuhan, mereka pasti terberkati, sehingga roh mereka semakin menyala-nyala untuk memuji menyembah Tuhan.
Sehingga siapapun yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Setiap kami yang terikat Engkau berikan berlepasan. Kami percaya Tuhan di tahun ini ada penggenapan mukjizat terjadi atas keluarga kami. Penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami, gereja GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami percaya Tuhan mukjizat itu kami pasti terima Bapa. Terima kasih Yesus. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Tos kanan kirinya katakan, Allah luar biasa. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Mari angkat suaramu puji Tuhan. Serukan namanya. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkilat dan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkilat dan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Coba kasih senyum kanan kirinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Yeay. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkilat dan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkilat dan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Allah bersorak, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Sebelum duduk, tos kanan kirinya katakan Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Saya percaya setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan hampa. Mari siapkan korban syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Anugerah Tuhan yang besar jika kami boleh ambil bagian dalam ladang pekerjaan Tuhan di gereja ini, di pelayanan ini. Biarlah setiap rupiah yang terkumpul boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memberi dengan ketaatan. Setiap kami boleh memberi dengan sukacita dan kesetiaan kami di hadapan. Terima kasih banyak Bapa, kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan. Kami memberi karena kami mau belajar taat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Yes, puji nama Tuhan.
Yesus Tuhan baik. Haleluya. Tidak dengan tangan hampa. Haleluya. Saya percaya dan sangat percaya hati kita semakin rindu diberkati Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan air, begitupun jiwa kita. Haleluya. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Mujizat masih terjadi. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan. Untuk boleh dibajak, untuk boleh diperbaharui menjadi tanah liat yang dibentuk lewat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh firman-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Sama urapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Supaya kami mendengar dan menerima bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan jamah urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya saat firman ditabur, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengundang kuasa-Mu. Kiranya kasih kuasa berkat pijat-Mu ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur berterima kasih. Dan siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada? Puji Tuhan, saya yakin kita semua kabarnya baik, sehat, luar biasa, dahsyat. Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, adalah luar biasa, maka kasih kuasa berkat dan mujizatnya senantiasa ada bersama dengan Bapak Ibu, saudara dan saya. Hari ini tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Oktober tahun 2020. Semakin dekat November, Desember kita akan masuk dan persiapan untuk 2021. Tetapi saudaraku masih ada kesempatan. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita, saudara dan saya masih punya kesempatan untuk menerima setiap berkat kasih anugerah Tuhan. Saudara dan saya masih punya kesempatan untuk menerima setiap mujizat yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya hari ini saya akan kembali bicara tentang iman. Orang benar hidup oleh iman. Semua tokoh-tokoh Alkitab dijamah, diurapi, diberkati Tuhan. Mujizat yang terjadi di Alkitab itu karena iman. Dan Tuhan Allah, Yesus melakukan mujizatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara pertumbuhan iman atau cara membangun iman. Karena iman itu harus kita bangun, harus ada pertumbuhan. Sehingga iman kita tidak terus-menerus iman kecil, tapi harus dewasa. Kecil, besar, luar biasa. Itu sebabnya sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua membaca satu ayat. Kita membaca sama-sama. Saudara dimanapun berada, silakan membuka Alkitab saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 29b. Sekali lagi Matius pasal 9 ayat 29b. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 9 ayat 29b. Demikian firman Tuhan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya ulangi. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jelas dikatakan dalam Alkitab, jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya segala sesuatu yang kita doakan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita kerjakan, akhir dari semua supaya berkat Tuhan turun,
supaya mujizat Tuhan terjadi, supaya saudara dan saya menerimanya, dikatakan, jadilah menurut imanmu. Jadi persoalannya adalah iman kita. Apakah iman kita siap atau kita persiapkan menerima berkat atau mujizat itu? Itu sebabnya saudaraku, sekali lagi, kita sudah harus hafal betul tentang apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman itu saudaraku harus percaya. Kita percaya baru melihat, itu iman. Dan mujizat itu percaya baru terima saudaraku. Itu sebabnya saudaraku betapa pentingnya iman bagi saudara dan saya. Kita tidak hanya menjadi Kristen yang cuma datang ke gereja, beribadah, membaca Alkitab, berdoa begitu saja berlalu. Tetapi kita harus membuktikan iman sehingga iman itu betul-betul terjadi sesuai dengan iman kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu tokoh Alkitab Abram. Ketika Allah memerintahkan supaya Abram bersama keluarganya itu pergi meninggalkan negerinya ke satu tempat yang Abram sendiri tidak tahu kemana, untuk apa. Tetapi saudaraku, yang kita tahu Abram dengan taat mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia beriman, hanya percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat hasilnya. Maka Abram yang akhirnya kita tahu disebut Abraham, dia mempunyai 3 julukan. Yang pertama, dia disebut sebagai bapa orang beriman atau orang percaya. Yang kedua, diberikan keturunan. Bahkan keturunannya itu bisa melebihi pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Tidak terhitung. Bahkan reputasi, kedudukan. Dia diberkati berlimpah-limpah. Itu sebabnya saudaraku, kita kembali betapa pentingnya iman itu harus kita bangun. Betapa pentingnya saudara harus membangun iman. Supaya iman itu bertumbuh. Dan saya ingin Tuhan dengan cepat memberitakan firman Tuhan ini. Hari ini kita ada perjamuan dan pengurapan. Oleh sebab itu saya tidak akan membahas lama-lama. Poinnya memang ada 5. Tetapi saudaraku, saya ingin melakukan firman ini, ingin membagi firman Tuhan ini dengan singkat, jelas. Dan saya ingin menyelesaikan firman Tuhan hari ini. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan dengan seksama. Amin. Pertumbuhan iman. Iman harus dibangun. Bagaimana caranya supaya iman bertumbuh? Bagaimana membangun iman? Yang pertama saudaraku, iman akan terbangun, iman akan bertumbuh. Yang pertama, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan iman Kristus. Itu yang pertama, berarti iman harus dibangun dari mendengar firman Tuhan. Dari mendengar firman Tuhan. Alkitab saudara harus selalu setelah dibuka, dibaca. Kenapa? Supaya iman kita bertumbuh. Karena iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan iman Kristus. Itu sebabnya sekali lagi saya mau beritahu bahwa Alkitab yang saudara miliki dan saya miliki harus kita baca setiap hari. Saya ingin berbagi saudaraku. Kalau saudara ingin menghabiskan Alkitab Kejadian sampai Wahyu atau Perjanjian Lama sampai Baru selesai, saudara cukup saudara membaca Alkitab 3 hari, maka 1 tahun Alkitab selesai. Baca, renungkan, lakukan. Berbahagialah orang, diberkatilah orang. Itu yang harus kita miliki saudaraku. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Orang yang diberkati, orang yang berbahagia, orang yang membaca dan merenungkan, melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, iman saudara tidak akan bertumbuh kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan. Tidak pernah membuka Alkitab saudara dan membacanya. Kemudian merenungkan dan melakukannya. Orang yang diberkati, yang imannya tumbuh, imannya terbangun adalah orang-orang yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan iman Kristus. Saya mengajak dan mendorong kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Aletheia dan semua yang mendengarkan khotbah ini. Jangan pernah saudara meminta berkat dan komplain tentang berkat kepada Tuhan. Selama Alkitab saudara tertutup, jangan harap saudara terima berkat. Saudara percaya, yes. Tapi iman tidak hanya sekedar percaya. Tetap yang kita lakukan, merenungkan firman, membaca. Supaya iman itu timbul. Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya kita percaya. Sekali lagi yang pertama, supaya iman kita bertumbuh, iman dibangun karena mendengar firman Tuhan. Yang kedua, supaya iman saudara dan saya bertumbuh, dan iman itu terbangun, atau iman dibangun yang kedua, lewat tindakan iman. Seperti tubuh tanpa roh pada hakikatnya mati, firman Tuhan katakan. Demikian juga iman tanpa perbuatan mati, saudaraku. Jadi iman itu akan mati kalau saudara cuma sekedar percaya tapi tidak melakukan tindakan iman. Abraham tidak mungkin diberkati, tidak mungkin mendapatkan berkat kalau dia hanya percaya sama Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Tapi dia tidak melakukannya, dia akan tinggal tetap di negerinya. Dia tidak keluar dari negerinya, dia tetap nyaman dalam posisinya. Maka saya mau beritahu, selama saudara hanya percaya dan tidak melakukan tindakan iman, maka saudara tidak akan pernah menerima berkat Tuhan. Dan iman saudara tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya saudaraku, harus lewat tindakan iman. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Musa, Yosua, Yosafat, Daud. Dia bertindak dengan iman, maka berkat jatuhan terjadi. Imannya dibangun lewat tindakan. Tidak mungkin iman kita bertumbuh tanpa tindakan iman. Ini harus dibuktikan dengan tindakan. Saya harap saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ketika engkau berdoa, engkau percaya Tuhanmu, tetapi tidak cukup percaya. Bertindaklah dengan iman. Jika engkau percaya mengatakan Tuhan tolong saya. Waktu saudara amin, saudara sudah terima pertolongan itu. Ketika saudara siap, saudara kuat menghadapi setiap masalah pergumulan, maka sebenarnya saudara sedang bertindak dengan iman. Ketika saudara bertuhan, sembuhkan saya. Begitu amin saudara bertindak dengan iman dan katakan aku sudah sembuh. Dan saudara berjalan sekalipun masih sakit. Saudaraku, ada 10 orang kusta. Ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan perintahkan untuk pergi dan mereka disembuhkan. Karena tindakan iman, saudara. Ada begitu banyak mujizat yang terjadi karena iman dan bertindak. Bangun, berdirilah, angkat tilam dan berjalanlah. Orang itu bertindak, dia berdiri, dia bangun, dia pergi dan sembuh. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan tindakan. Karena saudara hanya percaya saja. Saudara kalau berdoa, Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya, tapi saudara tidak bekerja. Bagaimana dapat berkat? Saya mau beritahu pada kesempatan ini. Orang yang tidak diberkati, orang yang tidak menerima berkat, orang yang hidupnya terus susah, cuma 2 persoalannya. Dia malas dan gengsi. Selama orang itu malas dan gengsi, tidak akan pernah terima berkat. Tapi saya mau beritahu, selama kita mau tidak malas dan tidak gengsi, rajin atau kita lakukan apa saja yang bisa kita lakukan dengan iman, maka saudara diberkati. Simple, saudaraku.
Itu yang kedua. Yang ketiga, iman itu bertumbuh. Atau iman itu akan naik tingkat. Iman itu bisa dibangun. Yang ketiga, masa tunggu. Bahasa kerennya delay. Saudara pernah ada dalam satu waktu, dalam masa tunggu, delay. Saudara kasih contoh. Ketika saudara sedang antri, entah dimanapun ya, saudara urus surat kependudukan, di Dukcapil, atau saudara ada di dokter sedang menunggu antrian untuk periksa dokter, ambil antrian. Saudara menunggu dengan sabar supaya dipanggil. Namamu disebut, dengan nomormu disebut, kemudian antrian itu berjalan. Saudara mau tahu, ketika saudara ada di ruang tunggu, pasti tidak nyaman. Orang bilang menunggu itu paling gak enak. Jenuh, bosan, tidak sabar, menggerutu. Menunggu itu tidak enak. Saudara, ketika kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kita dan belum mendapatkan jawaban, itulah masa tunggu, saudaraku. Dan biasanya ketika kita menunggu jawaban Tuhan, ada kejenuhan, ada kebosanan. Bahkan mungkin ada komplain, Tuhan dengar enggak? Tuhan bisa jawab enggak? Saya mau beritahu, ketika engkau sudah mengambil antrian untuk dipanggil dan periksa dokter, saudara sekali waktu dipanggil, nomor antrian itu disebut dan namanya disebut. Saudaraku, percayalah, ketika engkau ada di ruang tunggu atau masa tunggu atau delay itu, maka sebenarnya engkau sedang dipersiapkan untuk sabar menunggu jawaban Tuhan. Saudara sambil terus percaya, berharap melakukan tindakan iman sambil menunggu, saudara percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kairos Tuhan. Kadang memang betul apa yang kita mau saat itu harus terjadi. Secepat mungkin, segera mungkin, instan. Tapi saya mau beritahu, iman itu dibangun, iman bertumbuh. Yang ketiga, delay, masa tunggu. Saudaraku, Abraham itu diberkati Tuhan untuk menerima janji mempunyai keturunan. Tidak sebentar, saudaraku. Sampai akhirnya kita tahu Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia mempunyai keturunan waktu usia 100 tahun, saudaraku. Istrinya mengandung dan percaya itu, masa tunggunya lama sekali, saudaraku. Yusuf sebelum jadi Perdana Menteri, dia masa tunggunya 13 tahun. Lewati prosesnya. Itu sebabnya, saudaraku, iman itu bisa bertumbuh dan dibangun karena masa tunggu. Jadi apapun yang sedang engkau rasakan hari ini, pergumulan apapun, saat ini saudaraku sampai nanti meninggalkan tahun 2020, saudara dalam masa tunggu, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Dan saudara pasti terima berkat itu. Jadi apapun itu, saya mau memberitahu kepada seluruh jemaat Aletheia yang saya kasihi dan seluruh pengurus. Engkau mungkin sekarang sedang menunggu, ada dalam delay, masa tunggu untuk menerima jawaban Tuhan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan berkati punya tempat ibadah sendiri. Tapi saya mau beritahu, dalam firman ini Tuhan pasti menolong dan memberkati. Sama seperti Tuhan menolong Abraham. Sama seperti Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi Perdana Menteri. Saudara menunggu dengan sabar, dengan tekun, terus berdoa percaya kepada dan melakukan tindakan iman. Maka saya percaya waktu Tuhan yang terbaik terjadi. Saudara terima berkat hujat Tuhan. Amin. Jangan pernah putus asa sekalipun engkau sedang ada dalam masa tunggu. Ketika kita berdoa belum dijawab, berarti Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Dan ketika saudara mau sabar menunggu waktunya Tuhan, maka Tuhan sebenarnya sedang memberi yang terbaik menurut kacamata Tuhan. Dan ketika kita masih belum menunggu, Tuhan hanya melihat apakah kita masih setia dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan
menurut kacamata Tuhan. Waktu yang tepat supaya saudara diberkati dan menjadi berkat. Ingat, saudara dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Pastikan kalau saudara berkati untuk menjadi berkat. Itu yang ketiga. Yang keempat, iman itu bertumbuh atau iman bisa dibangun karena pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita mencatat dan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Biasa, tidak memiliki kekuatan dan Tuhan pasti menolong. Iman kita, iman saudara mengalahkan dunia. Ketika saudara dan saya ada dalam lembah kelam, ada pencobaan, ada masa-masa pergumulan itu kita hadapi, sebenarnya iman kita sedang diuji. Supaya kemurnian imanmu nyata, kata firman Tuhan. Kalau saudara adalah masalah, menghadapi pergumulan, saudara tetap bertahan dalam percaya kepada Tuhan dengan iman itu. Pencobaan yang kita alami itu, kita menghadapinya, dan kita berjalan terus maju bersama dengan Tuhan, maka sebenarnya iman kita sedang bertumbuh dan dibangun karena pencobaan-pencobaan itu. Dan akhirnya kita menang. Kenapa? Karena pencobaan itu pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan. Dan iman kita mengalahkan dunia. Artinya iman kita lebih besar dari pencobaan. Dan saya mau beritahu, seberat sebesar apapun pencobaan pergumulan yang saudara dan saya alami, tidak melebihi kekuatan dan kebesaran Tuhan yang kita sembah. Amin. Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita lebih hebat, Tuhan kita lebih dahsyat. Itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tidak boleh berkata, persoalanku, masalahku luar biasa. Ini masalahnya luar biasa, jangan saudaraku. Yang luar biasa hanya Tuhan yang kita sembah. Amin. Yang luar biasa Tuhan yang kita miliki dalam Yesus, dia luar biasa. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sanggup, dia ajaib. Ini harus. Itu sebabnya saudaraku sebagai orang beriman dan orang percaya, jangan pernah berkata masalahku luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Penyakitku tidak sembuh, Tuhan bisa menyembuhkan. Ingat, pencobaan-pencobaan itu biasa dan tidak melebihi kekuatan. Aku nggak punya, aku orang miskin, apalagi hamba Tuhan, apalagi pelayan Tuhan bilang aku miskin, aku nggak punya. Memalukan Tuhan, saya mau beritahu. Orang percaya tidak boleh. Kalau orang lain mendengar yang tidak percaya sama Tuhan, lalu bagaimana mereka percaya kepada Tuhan? Karena kita selalu mengeluh. Tidak ada, tidak punya, tidak memiliki, hidupku susah. Saudaraku, ingat, iman kita bertumbuh dan dibangun karena pencobaan-pencobaan yang saudara alami. Saudara tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi pencobaan. Tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, iman dibangun atau iman bertumbuh karena penyelamatan Tuhan. Yang kelima, karena penyelamatan Tuhan. Deliverance. Apa itu? Saudaraku, sebelum kita kenal Tuhan, kita orang berdosa yang harusnya mati. Kita percaya Tuhan dan diselamatkan. Artinya saudaraku, kalau engkau sudah diselamatkan Tuhan, engkau pernah ditolong Tuhan, di masa lalu kita pernah ditolong Tuhan, maka percayalah penyelamatan terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Kalau engkau pernah ditolong masa lalu, masa-masa kini dan masa akan datang, saudara tetap ditolong Tuhan. Itulah penyelamatan. Saudara akan diselamatkan dari keterpurukan. Saudara yang pernah ditolong dalam sakit penyakit, maka hari ini dan besok lusa atau masa akan datang, saudara yang sedang sakit, saudara akan terima kesembuhan itu. Deliverance, penyelamatan. Saudara mungkin berkata pekerjaanku, usahaku tidak baik, mengalami hal yang tidak baik, terpuruk. Saya mau beritahu, kalau Tuhan pernah menolongmu, maka dia yang sama akan menolongmu juga. Itu sebabnya lakukan iman, percaya dan lakukan tindakan iman kepada Tuhan. Maka engkau akan ditolong Tuhan.
Tuhan kita tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya kepada Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan, percayalah seterusnya dan berharaplah Tuhan menolong dan pasti menolong selama-lamanya. Ini saudaraku yang saya bagikan pada hari ini. Iman kita bertumbuh. Iman kita harus dibangun. Yang pertama saudaraku, iman bertumbuh, dibangun karena mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, buka Alkitab, baca, renungkan, lakukan. Kemudian iman itu harus disertai dengan perbuatan atau tindakan. Kalau tidak, dia mati. Dan ketiga saudaraku, kita harus yakin betul bahwa waktu kita percaya sama Tuhan, iman kita akan bertumbuh ketika kita ada di masa tunggu, delay. Dan yang keempat, iman kita bertumbuh dan dibangun karena pencobaan-pencobaan yang kita alami. Percayalah, pencobaan apapun, seberat apapun, tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan menolong dan iman kita mengalahkan dan kita berhasil dan kita diberkati. Bersama dengan Allah, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Allah, kita lakukan perkara besar. Dan yang kelima, iman kita dibangun karena penyelamatan Tuhan. Kalau Tuhan pernah menyelamatkan kita, di masa lalu Tuhan pernah menolong kita, di masa akan datang, sekarang Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan iman, lakukan tindakan iman, dan percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Maka doa saya, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, masih ada 2 bulan kita mau bergantung kepada Tuhan dengan iman kita, sehingga di 2 bulan sampai tinggalkan 2020, memasuki 2021, berkat Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi buat saudara dan saya. Buat kita semua yang mau mengupgrade, mendevelop iman untuk bertumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan Yesus sama orapi berkati setiap jemaatmu dan semua umatmu yang mendengarkan khotbah ini. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya menangis, berteriak minta tolong Tuhan. Tapi kami mau belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami belajar Tuhan supaya iman kami hidup, supaya iman kami bertumbuh. Dan kami menang menghadapi setiap persoalan. Kami bangun iman kami dengan mendengarkan firman-Mu. Ajar seluruh jemaat-Mu Tuhan mulai belajar membuka Alkitab, membaca, merenungkan. Roh Kudus jamah Tuhan. Tuhan Yesus Kau memberkati supaya seluruh jemaat-Mu coba tidak hanya percaya, tetapi melakukan tindakan iman. Dan ketika harus ada di masa tunggu, tetap percaya, sabar, tekun, pantang menyerah, dan terus berharap. Maka Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu dan umat-Mu. Dan biarlah Tuhan lewat pencobaan-pencobaan yang dihadapi, dialami oleh seluruh umat-Mu, mereka semakin kuat iman mereka, semakin bergantung, semakin bertumbuh dan percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berkat Tuhan turun atas mereka. Dan lewat penyelamatan-Mu Tuhan, mereka diingatkan bahwa mereka pernah ditolong di masa lalu, maka hari ini, besok, lusa, dan masa akan datang, Tuhan tetap menolong. Dan kami percaya, kami tidak akan pernah lari dari Engkau Tuhan. Dan apapun yang kami alami, kami tetap berkata, Engkau kekasih jiwaku. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu berhenti bicara. Dan biarlah kasih kuasa berkat mujizat-Mu terus terjadi buat kami. Roh Kudus mengingatkan kami, menyempurnakan firman Tuhan hari ini. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Semakin erat melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan dilanjutkan dengan pengurapan. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk boleh berdoa, memohon pengampunan Tuhan. Kita introspeksi diri, mungkin tanpa kita sadari kita menyakiti Tuhan dan sesama kita. Berdoa supaya Tuhan mengampuni dan kita lakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, supaya saudara saya diberkati dan tidak menjadi kutuk. Percayalah lewat perjamuan ini saudara diberkati. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh sebab itu lakukan dengan benar. Dan kita lakukan perjamuan ini menjadi satu peringatan akan Dia. Apa yang kita ingat? Kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya.
Dan di atas kayu salib dia berkata, semua sudah selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan setiap kutuk penderitaan saudara saya, sakit penyakit. Dan kita sekarang kuat sehat dan kita diberkati Tuhan. Naikkan satu pujian dan persiapkan untuk masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tubuhnya yang tercabik-cabik menyembuhkan dan memberi kita tubuh yang sempurna. Oleh sebab itu ingatlah akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pengorbanan Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur atas kebaikan dan pengorbanan Tuhan, lewat darahnya yang tertumpah. Yesus yang dimahkotai duri sehingga mengalir, mengucur darah, menebus saudara dan saya, hingga saudara dan saya diselamatkan. Dan bukan itu saja, kita dibebaskan dari kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Percayalah bahwa engkau memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, dan tidak ada sakit penyakit. Dan percayalah Tuhan menyempurnakan semuanya. Percayalah dan terus ingatlah dan jadilah setia kepada Tuhan untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan minum bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih kami boleh melakukan perjamuan kudus. Dan saat ini juga Tuhan kami akan melakukan pengurapan. Hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Tuhan jamah, Tuhan urapi menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Sehingga ketika kami mengoleskan minyak ini, maka kami berjalan dalam kepastian. Kami disertai, kami diberkati, dijaga, dilindungi, dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari maut dan malapetaka oleh si jahat ya Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa darah bilur-Mu ada bersama dengan kami. Bahkan COVID-19, virus corona tidak akan mampu menembus kekebalan tubuh kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, para pengurus, para mentor, kepala keluarga, dipersilakan untuk boleh ambil bagian mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga dan siapapun yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya setelah Bapak Ibu saudara-saudari mendengarkan firman Tuhan, pasti semakin diberkati Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ketika saya bilang pemulihan pelipat gandaan terjadi atas rumah tanggaku, katakan yes, oke? Pemulihan pelipat gandaan terjadi atas rumah tanggaku, yes. Pemulihan pelipat gandaan terjadi atas hidupku, yes, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Biarlah firman itu boleh tertanam dan boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin melakukan firman Tuhan, menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami tabur, setiap rupiah yang diberikan, boleh menjadi tanda ketaatan kami di hadapan Tuhan. Menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Biarlah setiap kita memberi dengan korban syukur. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Yes. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan sediakan.
Terima kasih buat korban syukur yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan dengarkan dan kita lihat pengumuman seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great, how great, Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini, sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan selesai. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih buat firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi rema dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang menjamah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Engkau pakai dia lebih heran lagi, supaya melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang beribadah kepadamu. Engkau juga yang memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Engkau juga yang memberkati setiap apa usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu ini. Engkau pakai mereka ya Tuhan di dalam pelayanan. Biarlah melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang beribadah kepada Engkau. Kemanapun hamba-hamba-Mu melangkah, ada tangan Tuhan yang menyertai dan melindunginya. Jauhkan dari segala malapetaka mara bahaya, niatnya orang jahat, bahkan kecelakaan COVID-19 tidak berkuasa atas tubuh hamba-hamba-Mu ini. Karena ada penjagaan Tuhan bersama dengan hamba-hamba-Mu ini. Setiap usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu ini, Tuhanlah yang memberkati. Bahkan pendidikan anak-anaknya juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap tim pengurus yang ada di gereja ini. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau berikan kami kesatuan hati untuk memajukan pelayanan kami di dalam gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi ini. Biarlah Tuhan yang memberkati
supaya benar-benar gereja ini menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, dan menjadi berkat bagi semua orang. Di mana kami sungguh sangat merindukan supaya pertolongan Tuhan terjadi atas gereja kami ini di dalam tahun ini. Penggenapan mujizat penuaian terjadi atas gereja kami ini. Penuaian jiwa yang berlaksa-laksa. Biarlah tangan Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh kami untuk dikirimkan beribadah ke gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mengharapkan pertolongan Tuhan supaya terus berkat-Mu mengalir atas gereja ini. Di mana kami sungguh sangat merindukan supaya dalam tahun ini kami sudah memiliki sebidang tanah untuk didirikan rumah ibadah yang luas dan permanen dengan memiliki izin resmi dari pemerintah setempat, mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah, dan Engkau jadikan kami hamba-Hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami percaya Engkau tidak kekurangan cara untuk menolong kami. Biarlah dengan cara Tuhan sendiri supaya kami boleh melihat mujizat-Mu dan kami boleh terheran-heran begitu ajaib pertolongan-Mu atas gereja ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat GBI Letia Kota Harapan Indah Bekasi, baik yang beribadah di rumah saat ini. Tuhanlah yang menjamberkati, Tuhan yang memulihkan setiap perekonomian. Engkau jadikanlah jemaat ini menjadi jemaat yang misionaris, jemaat yang militan, jemaat yang dewasa. Permasalahan hidup apapun yang melanda jemaat-Mu ini, mereka boleh kuat karena ada Tuhan yang selalu menopangnya. Terima kasih ya Tuhan, Kau jadikanlah jemaat ini menjadi jemaat yang taat, yang setia mengiring Engkau sampai akhir hidupnya. Dan bahkan siapapun yang menonton YouTube ini, kami juga berdoa dari tempat ini supaya mereka diberkati dan dipulihkan. Kami percaya penggenapan mujizat penuaian terjadi bagi setiap jemaat-Mu di dalam tahun ini. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang terikat, Engkau berikan kelepasan. Yang susah, Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa setiap program yang ada di dalam gereja kami ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamberkati program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Bahkan setiap dana yang kami pakai, Tuhanlah yang mencukupkannya bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa di mana gereja ini ada, supaya tangan Tuhan menjamberkati, mulai dari gedung lantai 1, 2, dan 3. Engkau yang menguduskan, mencucikannya, sehingga kuman virus, bahkan COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja ini, karena Tuhan telah memagari dengan kuasa malaikat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan, depan belakang yang lalu lalang, bahkan lingkungan sekitar gereja, Tuhan yang menjamah berkati. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami ini, kiranya tangan Tuhan yang menjamah melawat bangsa kami ini, Tuhan yang mengampuni dosa hidup bangsa kami ini, supaya apa yang melanda terjadi dalam bangsa kami saat ini, yaitu wabah COVID-19, supaya cepat berlalu dan bangsa kami ini dipulihkan. Engkau juga yang menjamah berkati pemimpin bangsa kami ini, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan. Engkau berikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan dan peraturan apapun yang mereka jalankan itu berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tim medis, para dokter yang menangani COVID-19 saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan perlindungan atas mereka supaya mereka tidak tertular. Dan kami berdoa secara khusus para pasien yang terpapar COVID-19 saat ini. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, oleh kuasa beliur-beliur-Mu Engkau telah menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang di rumah, marilah kita sama-sama berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya mohon kita semua arahkan hati
kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.